bulan Oktober ini sebetulnya sih banyak ide ya tema yang kurang diusung mau diusung karena bulan Oktober itu kan setelah di bulan kemarin tuh banyak sejarah ya, dari mulai Agustus, September. Nah tadinya maunya tuh kita ngambil mengusung kembali ke sejarah. Jadi ide-ide kayak diusung gitunya. Lain para pejabat calon-calon diusung presiden, diusung gitu. Partai. Nah, kebetulan seperti itu. Tapi kalau ngomongin sejarah agak bukan berat sih. Orang belum siap kalau orang pribadi ya. Kalau maneh kumaha tah, Mang? Seru sih, memang harus ada pendalaman Mang gitu. Apalagi sejarah ini kan sekarang ada banyak versi baru kan. Betul. Kita harus menyesuaikan dulu gitu. Takutnya salah. Ya, karena kan sejarah itu katanya dibuat oleh pemenang. Bener. Pemenang anu mana heula. Nah, itu yang harus kita jadikan point of view-nya. Benar, gitu. benar. Tapi by the way, gimana Bang tadi mau ngomong apa? Itu terjadi. Enggak, ini FYI aja untuk dulur Mamang. Di episode ini kita mencoba lah ya. Menyesuaikan atau mengikuti dan menyesuaikan yang tren gitu. Perkembangan zaman yang tren, di mana podcast itu ada videonya. Tapi kalau misalkan dulur Mamang lebih suka mendengarkan podcast kita hanya audio saja, itu ada di platformnya Spotify dan juga Noise. Tapi kalau misalkan mau ngelihat banget kita sekalian gitunya, seperti inilah gitulah ya sosok-sosok kita. Kita ada di YouTube insyaallah, di TikTok juga, di Instagram ada Mang nanti ya. Oke, di bulan Oktober ini kita banyak ketinggalan informasi, Mang. Isu-isu yang sedang terjadi. Kemarin yang paling terbaru adalah bullying ya, kasus bullying di SMP ya? SMP, SD juga ada sebetulnya Mang. SD yang SMA kecolok itu juga. bukan yang dicolok matanya itu. Ya? Oke. Yang di SMA juga banyak sebetulnya. Memang ada yang viral, bener-bener viral gitu. Ada yang hanya diberitakan di beberapa platform berita saja gitu. Padahal memang kenyataannya yang namanya tadi masalah bullying, kekerasan itu lagi rame sekarang Mang gitu. Terakhir, kurang tadi pagi ya, apa siang? Siang. Itu yang ada anggota DPR RI menyiksa kekasihnya sampai meninggal. Wah. Ya. Gitu. Ada nantilah. Ya coba dibuka di sosmed Bang. Itu lagi rame. Nah sekarang emang sudah ditetapkan tersangka. Itu karena ada CCTV dan security yang bertugas di sebuah klub malam pada saat itu. Ya. Nah dengan banyaknya kejadian seperti itu, akhirnya orang berpikir, ada apa ya dengan mental health orang belakangan ini? Apakah mereka memang butuh semacam penyembuhan? Nah ya, kalau misalkan ini bukan ODGJ ya, takutnya gini Mang, orang dengan justifikasi bahwa kesehatan mentalnya terganggu itu sering dikaitkan dengan ODGJ ya. Gitu. Padahal tidak selalu begitu kan ya. Tidak seperti itu. Nah, ada juga kasus yang anak SD, kelas 4 SD ini Mang. Itu lompat dari lantai 4. Itu ke bawah. Itu kelas berapa sih? Kelas 4. Kelas berapa aja? Kelas berapa ya? Lupa lagi, pokoknya anak SD tahunya. Anak SD itu yang awalnya diduga terpleset kan, dari lantai atas itu jatuh ke bawah. Ya jatuhnya mau ke bawah kan. Kalur mengapung jatuh. Nah setelah diselidiki ya oleh pihak kepolisian, ternyata si anak itu lompat sengaja Mang. Setelah ditelusuri, anak tersebut ternyata korban bullying lagi-lagi. Mungkin sudah tidak tahan dengan kondisinya yang selalu dibully, yang selalu dikucilkan, sehingga mungkin putus asa lah ya gitu. Bisa dibilang gitu ya. Nekat bisa lah gitu. Terus apalagi memang tadinya secara logika mungkin kita berpikir anak kecil gak mungkin lah sampai ke arah sana mencelakakan dirinya. Harus tadi mungkin tadi
ada faktor X lah gitu, bisa faktor yang sesuatu nu nyontohan meureunnya bisa dina film mang tadi kan aya. Ya. Nanti banyak lah contoh-contoh mau film kartun atau film dewasa katakanlah. Film dewasa apa nih? Lain film kayak itu mang kayak sinetron-sinetron lah gitu Oh, geuningannya. jadi mungkin film atau sinetron yang tidak dianjurkan Untuk ditonton oleh anak-anak, mungkin ke sana, bukan film dewasa. Lain-lain film gitu nya kita mau ulah. Maksudnya film sinetron-sinetron gitu lah gitu kayak FTV karar itu. Itu pun kadang-kadang banyak kan ya adegan-adegan tadi anu mengarah seperti itu nya karena mungkin pengorbanan cinta dan lain sebagainya, putus asa akhirnya dicontohkan di film seperti apa gitu. Dan untuk anak kecil mungkin kan mereka tidak paham ya, belum bisa mengkaji apakah ini teh beneran atau film gitu kan ya. Bahkan dulu guys emang pernah dengar berita di luar negeri kan, aya anak kecil gitu ya, dia lompat dari gedung berapa lantai gitunya pakai payung ke bawah, dia teh niru film kartun gitu, film kartun anu dia teh loncat di gedung pakai payung gitu. Kan arena film memangnya kebayang kan halus gitunya turun ke handap pas jelema kan beda deh lah ceritanya gitu. Tapi itulah anak-anak gitu kan. Tapi menurut orang kayaknya bukan film kartun. Film Warkop DKI ada tuh ada si Dono yang pakai itu kan pakai payung. Tahu gak itu apa sih episode chips atau apa gitu. Polisi-polisi gitu. Pakai payung gitu. Ya kayak terbang aja gitu. Ya bisa jadi, tapi terkonfirmasi itu mah kan tina film kartun gitu. Nah, tadilah bahayanya anak-anak gitunya ketika melihat sesuatu, menonton sesuatu harus dibimbing gitu. Jangan sampai mereka ngelihat sesuatu tadi tapi salah mengartikan ya, gitu. Makanya kan di TV kita ada beberapa kategori yang diberikan atau yang diklasifikasikan oleh KPI. KPI betul ya? Iya. Ada SU, aya BO. bimbingan orang tua. Ya, jadi yang open BO itu mungkin harus dibimbing oleh orang tua. Bisa jadi. Benar. Teka bimbing gitu. Ada SU, orang masih ingat kan itu semua umur. Iya, benar. Ada BO, bimbingan orang tua. Ada dewasa. Bukan sendiri. Dewe itu kan kalau bahasa Jawa sendiri, dewean. Ya, dewek Sunda itu kan Sunda. Dewek kan, cuma rada kasar kalau di Priangan Timurnya. Terus apa lagi ya? Siapa orang itu sih? Nah, gitu. Ada RBO. Remaja tapi masih harus dibimbing oleh orang tua. Kan BO tadi kan bimbingan orang tua. Nah, ada kategori acara RBO itu. Jadi ngomongin ini kan. Tadi kembali ke sorotan orang mangnya. Ya. Tadi dengan beberapa kasus yang terjadi tadi memang orang jadi tergelitik lah gitunya ingin membahas sedikit tentang masalah mental health gitu ya. Gitu. Dan ini kan pernah dibahas pas waktu challenge 30 hari bersuara. Dulu pernah benar. Nah, tadi pertanyaan orang, kenapa ya mental anak zaman sekarang lah ya, itu agaknya, ini baru asumsi orang ya, harus dan butuh penguat gitu. Apakah memang selemah itu mental generasi sekarang atau apa ya? Kurang tempaan mungkin dari atau didikan dari orang tua. Kalau orang baca di beberapa artikel sih memang ada beberapa pengaruh mangnya. Pertama tadi tentang pendidikan, baik pendidikan secara moral diantara itu paling berpengaruh kan ya. Tadi bagaimana orang teh bisa ngajarkan anak teh untuk berperilaku yang baik gitu. Itu di pendidikan moral termasuk pendidikan sosial juga sama kan ya. Moral sosial. Kemudian aya oge poin tentang faktor kemiskinan lagi aya mang. Ekonomi. Oh, bisa jadi. Iya. Kadang-kadang emangnya anak itunya dengan kondisi ekonominya mungkin kurangnya, mungkin dia mendapatkan seadanya. Padahal kadang-kadang untuk anak sekarang ini ekspektasinya tinggi gitu, Mang. Apalagi bergaul dengan katakanlah teman-teman teh orang-orang anu boga lah gitunya, atau misalnya dia ditontonkan dengan beberapa gaya hidup nu hedon gitu. Otomatis kan dia ingin gitu. Nah, ketika tidak sesuai dengan kenyataan anu dimiliki, dia bisa berontak gitu. Pikiran jeung perasaanana. Menurut orang sih yang paling berpengaruh adalah gadget, balik lagi sih. Bisa jadi. Karena kan tontonan anak sekarang bukan TV lagi, Mang. Itu sosmed. Terus yang terakhir tadi bisa perilaku emang, tapi perilaku di lingkungan anak. Tadi misalnya ada contoh-contoh di sekitar nate katakanlah
orang-orang ini teh biasa berbicara kasar gitu. Atau mungkin bahkan bisa juga orang tua namang. Karena ketika anak melihat ada apa ya, sebuah rekaman gitu ya, misalnya ngelihat orang tua atau misalnya ada orang di sekitarnya berkata kasar dan itu dianggap seperti biasa, atau misal berbuat kasar dan itu menjadi kebiasaan, maka anak pun akan merekam seolah-olah itu hal yang biasa gitu. Sehingga tidak ada filter gitu bahwa itu tidak boleh. Kan ayah emang puntennya di beberapa tempat kan ketika dia ngomong kasar teh seolah-olah biasa gitu kan ya. Atau misalnya di beberapa tempat ketika segala rupa teh main habek wae gitu nya. Kamu cek Sunda nama teh senggol bacok kan gitu kan ayah gitu kan ya. Mau bedog wae segala rupa gitu ya. Mungkin untuk tontonan anak-anak ketika itu hal yang biasa akhirnya teh kan dianggapnya ini mah wajar gitu. Padahal itu kan salah gitu. Faktor lingkungan oge tadi. Dan banyak tadi cuman tadi nanti gadget oge tadi kan ya. Masalah handphone lah gitu. Apalagi yang melekat dengan anak-anak itu tontonan-tontonan kan sekarang yang mudah diakses. Apalagi termasuk mang game oge. Cek orang pribadi sih game itu ngaruh oge karena mental anak-anak kayak gitu. Contohnya banyaknya anak-anak lamun dia main game dan dia kalah ngambek gitu. Uring-uringan kan ya. Jadi orangnya ngerasa sorangan pengalaman pribadi mengnya ketika orang main game dan orang eleh. Nu tadina orang taramak-amakan gitu nya, tapi ketika main game eleh apalagi dicontoh oleh para senior-senior di YouTube. Kan mereka kasar mang gitu. Jadi mereka teh niru gitu. Ketika dia bilang tit, itu tuh adalah trending. Jadi seolah-olah itu kerusum omongan itu kerusum. Oh panutan orangnya di game ngomong gitu. Kan karena dicontoh gitu. Dan kenapa ketika si gamers itu bilang antit gitu, gak disensor kan? Itu aslina. Justru eta. Jadi tadi influencer oke kita berharapnya apalagi tadi untuk ditonton oleh anak-anak lah atau misalnya para remaja, tolonglah disaring gitu. Karena yang kalian ciptakan itu akan ditiru dan itu sudah terbukti emang banyak ya nanti gitu. Dan lebih parahnya lagi kan dulu pernah nonton ayah emang eleh main game misalnya tanya HP-nya dibebutkeun atau dijejak gitunya, diruksak lah gitu. Saking mungkin dia tidak bisa nahan emosi gitu. Bahkan ayah oge videona man pernah ninggal teh maneh ya. Teh ayah bapak-bapak geuningan, amak-amakan kan ngabebutkeun. Itu sekelas dewasa, apalagi dengan anak-anak mang. Yang memang belum bisa mengelola emosinya. Benar gitu. Nah, pada akhirnya kita harus ini kan mau gak mau tadi mana menyebutkan influencer. Kita kan mau gak mau nih disebut influencer juga. Meskipun kalau kategori konten kreator masih seberapa banyak anak terpengaruh ke orangnya. Tapi mudah-mudahan kita memberikan hal positif lah gitu. Kalau ada yang baik silakan diambil dari podcast Mamang ini. Tapi kalau yang buruk mungkinnya jangan ditiru lah gitu. Harus seperti apa gitu untuk menghandle lah. Minimal di manajemen emosi kita mang. Supaya bisa tadi ke handle ketika salah satu contohnya main game kalah gitu. Itu harus seperti apa, terus ketika menghadapi situasi yang kita tidak inginkan atau yang kita tidak harapkan gitu. Minimal tidak mengumpat lah gitu. Itu paling minimal sih. Menurut orang susah sih ya. Orang kayak sering orang gitu. Kudu main game syariah gitu. Pas orang elet astagfirullahaladzim. Lamun menang alhamdulillah. Nah, biasa juga kalau menang bonus masya Allah. Kalau penting karena teh apal tuh ya temen gitu orang mah. Gedean bonus pada gini gitu. Tapi tak apal ulah ya. Candy Crush. Alhamdulillah menang hebatian gitunya. Tapi ulah eta mah. Teu sinkronnya. Candy Crush. Tapi harus ngedepo dulu. Tapi goreng oge pakai bahasa gitunya datu syariah gitu. Nah, orang kembali diingatkan mang dulu 2000 berapa ya orang kuliah teh 2011, 2013 antar 2014, orang pernah belajar hipnosis di Bandung dulu. Nah, ada nih materi yang seperti ini. Artinya bagaimana kita mengelola atau memanage emosi orang. Kan emosi teh enggak hanya yang negatif. Benar. Kan selama ini ya yang orang pahami, si eta mah emosian. Padahal jadi ambek terus. Jadi emosi teh erat kaitanna jeung nafsu gitu, nafsu amarah gitu nya. Padahal tidak kan, tidak seperti itu gitu. Emosi itu gimana ya? Sebuah perasaan yang muncul
ketika dihadapkan dalam suatu kondisi atau ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik gitu kan, maka emosi yang muncul adalah baik dong. Iya. Makanya gak mungkin kalau kita dapat hadiah terus marah-marah. Butuh aing mah hadiah, sia ngaledek ka aing gitu nya. Tapi ada ya. Aku gak butuh hadiah, aku hanya butuh pengakuan. Misalnya kembali lagi tadi orang setelah belajar hipnosis nih di Bandung ya 2013-2014, orang lupa lagi ya dulu tuh. Ada materi di mana materi ini adalah lupa lagi ya orang teh. Manajemen emosi. Intinya untuk memanajemen emosi orang ya. Bagaimana ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, tapi kita pikiran itu selalu positif. Terus hati juga tetap nggak begitu marah mungkin ya, ada manusiawi itu. Tapi nggak meledak-ledak, nggak seperti marahnya seperti apa gitu. Kecewa mah pasti ada, tapi udah sampai kakumaha gitu. Ya, jadi memaafkan lah gitu bahasa menerima. Ikhlas sebenarnya. Ikhlas gitu. Nah, ada tuh dan orang pernah mengaplikasikan, mencoba, mempraktekkan sendiri atau kabatur. Sendiri dong. Sendiri si batur unggul di titana. Sendiri karena kan kita bisa tahu efektivitas dari ilmu kita yang sudah kita dapatkan tuh sejauh mana ketika diaplikasikan di diri sendiri dulu. Nanti bisa ngebacot ke orang lain gitu kan. Kayak ujian menurutnya, di ujian heula. Cing ieu kepaekan tuh ilmuna umur gitu. Nah, orang pernah ketika satu momen di kamar karena instruktur orang menyuruh untuk sambil mendengarkan musik-musik yang relax, yang membuat kita otak dan pikiran kita itu santai gitu, cooling down. Nah, sambil mendengarkan musik relax itu, kita sambil membuat afirmasi untuk diri sendiri. Jadi memang diucapkan di dalam hati. Diucapkan apa sih? Digerenteskan bahasa Indonesianya apa? So, diniatkan lah. Iya atau lah. Diomongkan tuh diomongkan ya. Diomongin kan? Kan ditanamkan lah. Nah, gitulah ditanamkan. Sawah di jero. Ya bukan lah gitu weh. Ya. Diniatkan atau ditanamkan dalam hati. Ya, afirmasi. Orang masih ingat kalimatnya kurang lebih seperti ini. Saya ikhlas menerima apapun yang terjadi dengan sepenuh hati. Saya ingat itu. Ya Allah, kupastikan nyata. Iya, memang seperti itu. Ustaz Adi itu Hidayat. Iya, kayak gitu. Seperti itu. Gitu. Kurang lebih lah ya. Cuman hanya dimodifikasi. Intinya kalimat itu mempasrahkan diri kita dengan keadaan yang ada kepada alam dan kepada Tuhan tentu ya, memasrahkannya itu. Nah, orang mencoba mempraktekkan hal itu kurang lebih 45 menit. Yang orang rasakan adalah orang seperti menempel di atap kamar orang, asli mang. Jadi melayang kayak melayang. Ya, jadi gimana ya, bukan kayak Spiderman tuh. Kayak bolam, lampu gitu. Lampu kan nempel. Jadi ringan gitu lah istilahnya tuh. Aja dulu asa-asa naik gitu. Nah, saking ringannya perasaan tuh seolah-olah nempel ke atap-atap, ke langit-langit kamar. Padahal enggak, posisinya masih duduk bersila sambil buat menanamkan afirmasi ke diri gitu. Yang kurang dirasakan seperti nempel di atap, di langit-langit kamar gitu, atau di atap lah hampir sama. Nah gitu. Terus ada lagi gerakan-gerakannya. Ini kan mumpung video nih. Aku mau coba. Untuk yang di YouTube ya, dulu Mamang yang di YouTube bisa dilihat nih peragaan saya nih. Di dada kan hati itu di sini ya, di kiri ya ini. Iya. Ya kan kiri. Di kiri. Jadi sambil megang dada di sebelah kiri. Rada luhurannya. Udah kanan teuing. Rada luhuran saeutik. Kanan bisa diteruskan kieu. Lain. Bisa salah ya. Aya nyangked daya ya. Nah, di sinilah ya kurang lebih lah ya di sini. Nanti bisa dipraktekkan sama dulur Mamang. Posisikan tangan di sini. Sambil berkata, "Wahai hati, aku pasrah, aku menerima
ikhlas dengan sepenuh hati, apapun yang terjadi, aku ikhlas pasrah sepenuh jiwa. Orang masih ingat. Gitu. Sambil ditepuk-tepuk gitu. Ya perlahan lah, ditepuk-tepuk supaya ini juga kata instruktur orang tuh si reaksi pada area dada di sebelah kiri itu memberikan respon karena ada tepukan, nanti dituturkan diikuti dengan kalimat afirmasi yang positif. Nah, itu akan merespon si tubuh kita itu dan akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Benar. Gitu. Atau bagian yang sakit di mana misalkan sakit kepala. Ini sakit kepala karena penyakit ya, bukan karena masalah. Tapi bisa juga sih karena masalah. Bisa. Tapi orang belum nyoba. Kata instruktur orang bisa. Jadi dielus-elus, misalkan di sini nih, ya nih untuk Dulur Mamang. Di kepala. Di kepala. Di jidat apa? Iyalah di pinggir lah. Di pinggir lah, di sini sebelah sini misalkan. Atau di sini nih yang sering pusing kan di sini misalkan. Di gini-gini aja. Bu, ini bukan ditepuk-tepuk, di ketuk-ketuk lah gitu. Kayak ditotok-totok gitunya. Ya, jadi kita memang ngobrol dengan tubuh kita, Mang. Wahai kepala yang sedang pusing, aku menerima rasa sakit itu dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi nanti, aku ikhlas pasrah sepenuh jiwa. Itu aja. Gitu. Itu bahkan ada hitungannya. Yang ketukan ini 20 detik. Ini 20 detik. Jeda dulu. Lanjut 1 menit lah sampai 2 menit. Lanjut lagi 40 detik. Oh, berkali-kali itu teh. Ya, sampai orang ngerasa rileks gitu tuh kumaha. Ya. Sambil kita fokus ke nafas. Karena nafas. Kan biasanya untuk self healing, orang nyebutnya ini self healing. Untuk self healing kan biasanya kita lebih ke fokus nafas kita. Benar. Nah, itu. Jadi supaya concern kita benar-benar ke tubuh kitanya nerap gitu, nyampe, kita fokus dengan nafas kita itu. Karena napas oge emang orang ingetnya itu bagian oge teknik napas teh salah satu cara orang teh supaya rileks gitu. Iya. Karena dengan kita menghirup oksigen gitunya, itu kan nanti bakal ada oksigen yang masuk ke otak kan itu bisa rileks gitu. Nah, gitu sederhananya. Makanya kalau maneh tahu Gobind Pasdev, Gobind Pasdev orang India memang yang sudah lama tinggal di Indonesia. Dia kan sudah berpuluh-puluh tahun nyeker, terus gak pakai sampo, gak pakai sabun. Itu sebagai dia berdamai gitulah dengan keadaannya. Bahkan ini filosofinya dalam nih, Mang. Ketika ditanya di podcast apa ya, lupa lagi, Kasih Solusi sama Bang Dery, kenapa Mas Gobind ini gak pakai sampo, gak pakai sabun? Karena kalau saya pakai sabun, pakai sampo, berapa juta kuman atau berapa hewan yang akan saya bunuh ketika saya keramat membilas sampo hewan itu. Anu aya di buka gitu. Yang aliran airnya itu kemana? Itu sampai mikirnya segitu loh. Seberacun itu kah? Ya. Rambutnya. Enggak, ini zat yang ada di dalam sampo-nya, Mang. Kan dia gak pakai sampo, gak pakai sabun kan. Tapi kan itu bersih gitu, maksudnya itu gimbal atau kumaha. Bersih. Oh, nyata naon sih ada bersih. Karena memang beliau juga di YouTube-nya sering memberikan tutorial bagaimana membersihkan rambut tanpa sampo. Jadi gitu. tanpa bahan kimia berarti lebih ke herbal gitu. Bahan-bahan alami gitu ya, memang ya alami lah gitu. Kadang memang gak pakai apa-apa, gak pakai sampo, emang sama sekali gak pakai apa-apa. Dia bisa seperti itu gitu. Nah mungkin lah ya itu cara orang pernah mempraktekkan hal itu. Orang menyebutnya self healing. Bahasa orang ya. Cuman lupa lagi teknik itu ada loh. Istilahnya di hipnosis, cuman orang lupa. Itu. EFT. Singkatan. Cuman singkatan itu apa? Nanti dicarilah sama dulur memang EFT Revo, bukan merek motor ya. Masih ingat lah. EFT Revo. Itu nanti bisa dilihat. Atau dulur Mamang punya akun TikTok. Nanti bisa di search nama Fadli Nurhak. Itu guru orang tuh. Gitu. Oke. Nah gitu kalau menurut orang ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, Mang. Gitu. Mana pernah tuh gitu?
Orang paling sare sih orang gitu nya. Self feelingnya. Self feelingnya sare. Maksudnya orang ketika misalnya punya masalah gitunya biasanya lebih cenderung menyendiri mang gitu, bisa dengan tidur tadi atau diam sendiri we gitunya. Apakah di tempat anu sunyi gitu. Jadi intinya mah orang membatasi orang dengan orang-orang dulu gitu. Karena nonya memang dukanya itu positif negatif, tapi yang orang rasakan jadi ketika orang ke bad mood lah katakan seperti itu, orang lebih memang memilih untuk mengontrol diri orang supaya kalem dan orang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Biasanya kalau kita misalnya ke bad mood kan sensitifnya, jadi ketika misalnya orang nanti salah paham dengan orang lain kan, justru malah jadi masalah gitu. Jadi tadi gitu. Atau ada juga yang orang supaya self healing dirinya itu makan gitu. Iya benar. Sama orang gitu. Makan biasanya orang nyari makanan favorit orang gitu. Nanti atau nyari kemana, ini yang penting orang dapat eta. Tadi makan tidur atau diam sendiri gitu. Paling dengar musik kalau gitu. Karena kan sekarang apalagi ya yang lagi tren sekarang tuh karyawan biasanya wah work balance life life gua nggak balance work life balance-nya keganggu misalkan. Ya mereka biasanya ada self reward tuh bahasa istilah baru lagi kan. Self rewardnya misalkan belanja apa gitu. Atau main kemana. Nah mungkin healing yang lagi tren sekarang itu salah satu ya melepaskan segala emosi-emosi negatif lah intinya gitu. Dengan jalan-jalan, dengan main gitu. Dan memang benar tadi emang ketikanya oke lah semua orang itu pasti ngalaminnya gitunya. Dan ketika orang tadi mungkin dalam kondisi yang buruk gitunya, atau mungkin ada masalah dengan tadi katakanlah mental health-nya, ya kita bisa carilah hal-hal positif tadinya daripada seperti yang sekarang banyak kan hal-hal negatif gitu. Jadi tadi kalau misalnya orang bete, ya main lah gitunya, jalan-jalan cari makanan seperti apa gitu, ulah muka-mukaan ke batur gitu. Karena itu bakal justru kembali merugikan diri sendiri gitu. Karena yang dirasakan orang kan punya anak ya. Sering orang bahkan marah ke anak. Kenapa ya suka kaduhung gitu, menyesal gitu setelahnya tuh. Ngapain sih gitu, kan anak gak tahu apa-apa gitu. Masih polos lah gitu, gak tahu mana yang baik dan mana yang benar, malah dimarahin gitu, bukan dikasih tahu. Gitu. Tadi teh bener mang karena mana ketika ngambek itu nafsu bukan apa ya? Beda kan ya ketika misalnya oke lah aya bahasa ambek, aya bahasa tegas gitu kan benernya. Itu memang beda-beda tipis. Tapi ketika misalnya memang kita tegas, biasanya kita lebih fokus ke edukasi anak orang. Jadi diberitahu lah gitu. Jadi ya oke lah ngambek mungkin tadi istilahnya nanti membuat anak tidak berbuat seperti itu gitunya. Nasihat oke sama gitu. Ya walaupun dua-duanya cara untuk memberikan pelajaran ke anak, tapi orang lebih setuju lebih kenen mematahan lah gitu dengan cara-cara yang daripada amak gitu. Karena tadi ketika orang amak memang itu hasilnya bakal beda mang. Tadi lah katakanlah kalau zaman ini namanya marah termasuk kekerasan verbal kan gitu kan ya. Itu kan termasuk bully. Iya betul. Dan yang namanya kekerasan mang apapun bentuknya mau verbal mau fisik apalagi itu manfaatnya gitu. Jadi mana orientasi tadi ke anak itu jadi lain ngambeknya ketika anak membuat kesalahan tapi memberitahu gitu. Tapi emang mereda ngambek sih caranya. Ya tadi misalkan amai jangan gitu itu kan rada naik tuh nadanya. Soalnya kan kalau misalkan orang hei nak gak mempan jadi capek sendiri gitu. Tapi terus pernah nyoba mah? Pernah berkali-kali atau sambil dipangku atau diambil gitu. Iya meronta-ronta mang. Bagi orang sorry ya ada beberapa orang tua parent yang parenting mah seperti ini. Menurut orang kembali lagi kepada kewarasan orang sebagai orang tua dan kondisi keuangan dan anak-anak sih ya. Karena anak tuh ada yang memang sekali dibujuk bisa dengan lemah lembut di caranya itu bisa, tapi ada juga yang memang harus berkali-kali gitu. Jadi ya jengkel juga sih kalau misalkan berkali-kali akhirnya dengan nada yang tinggi lah gitu. Kalau orang ya seperti itulah. Gitu. Kalau ya bagi kita lah muslim mungkin dengan zikir itu kan untuk
untuk berada di level tertingginya apa sih? Unconscious level yang paling tinggi itu bahasa hipnosisnya tuh. Ada tingkat bawah sadarnya itu paling tinggi itu. Sebenarnya bisa dengan hal apapun ya. Ya kalau memang berkaitan dengan agama ya dengan berzikir gitulah ya. Sholat gitu. Nah ini udah adan, sholat gitu ya. Nah kalau secara psikologi yaitu tadi mindfulness. Gitu. Menyadari keadaan kita pada saat ini gitu ya. Menyadari kesadaran sepenuhnya gitulah ya. Terus bisa juga dengan meditasi. Ini apa namanya kalau menurut psikologi ya, meditasi silahkan bisa dilakukan seperti apa. Mungkin tiap banyak orang kan, tiap orang punya apa sih namanya cara-cara tersendiri dalam bermeditasi gitu. Ya gitu. Termasuk tadi di mindfulness oge aya meditasi namang gitunya. Gitu meditasi. Terus menerima, ini yang paling penting sih, menerima tanpa penilaian. Tanpa penilaian. Kalau bahasa orang tadi menerima sepenuh jiwa, menerima apa adanya. Gitu. Karena kadang emang ketika kita menerima sesuatu, lamun apa ya, katakanlah ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, timbullah perasaan-perasaan apanya, marah, jengkel, bad mood gitu kan ya. Nah tadi mungkin salah satu antisipasi kita untuk menghindari yang namanya mental health itu, tadi orangnya ketika mendapat sesuatu apapun itu bentuknya harus orang menerima gitu. Iya. Insya Allah nanti kita pun ya mual berpikiran aneh-aneh gitunya, gitu. Iya gitu. Bahasa orang menerima dengan sepenuh hati, menerima apa adanya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi mungkin ya mudah-mudahan bisa memberikan solusi terlalu ini sih ya, terlalu muluk-muluk motivasi lah gitu ya, motivasi dari ketika apalagi kan anak kan rame-ramenalnya tadi kondisi mental masyarakat kita yang sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau kita katakan seperti itu, tadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini sedikitnya memberikan motivasi tadi ya, bahwa hal ini tentu tidak bisa kita biarkan Mang ya, karena itu merupakan sebuah penyakit yang harus dihindari lah gitunya. Satu yang buruk yang harus kita rubah menjadi kebaikan. Tadi sudah kita sampaikan beberapa tadi ya cara-caranya ketika misalnya kita mungkin dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau dibilang masalah gitu, makanya orang pernah dengar istilah non sih masalah teh cenah. Masalah adalah sesuatu yang yang tidak sesuai dengan diri kita gitu, yang dengan keinginan kita. Apapun itu, ketika misalnya masalah uang, misalnya uangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu jadi masalah. Iya benar. Ketika seseorang kabogoh misalnya tidak sesuai dengan kahayang orang, itu ada masalah gitu ya. Apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu adalah masalah cenah gitu. Nah, untuk menghindari masalah tadi kita bagaimana? Kita tadi harus salah satunya mempraktekkan dengan istilah mindfulness gitu. Jadi kita menyadari atau kita istilahnya berada di posisi yang sekarang gitu, tidak terlalu berpikir ke masa depan, tidak terlalu berpikir ke masa lalu, tapi fokus di masa sekarang. Termasuk tadi juga menerima apa adanya. Lamun dina agama mah tadi mang qanaah gitu. Bener. Paling bener sih qanaah. Atau mungkin bahasa secara umumnya orang ikhlas gitu ya. Ikhlas menerima gitu. Dan ketika misalnya kita ikhlas, kita ridho dengan apa yang kita dapatkan, ya udah nggak bakal jadi masalah gitu. Toh nanti mungkin kalau dianggap ini sebagai ujian gitu ya, tapi kita terima, nanti Allah lah yang membalasnya gitu. Dan mudah-mudahan digantikan dengan yang lebih baik. Tadi hasil dari kesabaran kita gitu, atau keikhlasan kita menerima sesuatu gitu. Ya mudah-mudahan sih orang ini harapan orang juga ya. Ada di antara dulur mamang yang yalah minimal tahu tentang psikologi gitulah ya, di bidangnya paling paham. Ayolah kita gabung di sini gitu ya, kita bahas mental health seperti apa, gitu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi tadi untuk kesehatan mental tuh apa gitu ya. Tadi memang dibahas. Apakah mungkin dari makanan juga kan? Bisa jadi. Terus dari sumber yang kita hasilkan, misalnya uang haram misalkan bisa menimbulkan perilaku seperti ini, mental seperti ini kan. Itu kan bisa jadi juga. Dalam korelasi Islam memang ada kan. Jadi sesuatu
hal yang buruk itu bisa jadi penyebab buruk oge. Ya. Tadi termasuk dalam rezeki atau dalam penghasilan uang lah gitu. Ketika tadi di apa yang kita berikan, apalagi mungkin maneh sebagai kepala keluarga emangnya ketika maneh memberikan hal-hal yang baik kepada istri maneh jeung anak maneh, insya Allah nanti akan berbuat baik oge, berbuah baik oge. Tapi ketika maneh misalnya merekeun sesuatu anu kotor dalam tanda kutipnya, nanti juga bakal jadi bahan jelek oge ke anak maneh jeung keluarga maneh gitu. Itu di kolerasi agama aya gitu nama kita. Ya mudah-mudahan adalah ya harapan kita ya untuk dulur mamang yang paham tentang psikologi, bolehlah kita collab. Segitu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas karena mungkin nanti dulur mamang bisa cari referensinya di beberapa sumber. Karena yang tadi ku orang sampaikan yaitu based on experience, pengalaman orang yang disambungkan dengan keilmuan gitulah ya. Oke. Dan terakhir, mumpung kita lagi ada di YouTube-nya, untuk dulur-dulur mamang, kalau suka dengan konten kita, apalagi dengan kita, yang itu berharap-ngarapnya, tolong bantu juga channel kita ini dengan mensubscribe. Nge-like, komen, dan juga share kalau perlu ya. Oke. Gitu. Asal di-share ulah kasalah orang yang salah gitu. Dan lebih teteangannya. Oke, gitu mungkin dari kita Mang Mu ya untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk dulur mamang yang sudah menonton video ini dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.